Shalom sahabat GPIB dimanapun kita berada. Saya Pendeta Yan Cetonapa, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel W.S. Pratman Mataram. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di saat kami akan membaca, di saat kami akan merenungkan sebagian dari kitab Tuhan. Mampukanlah kami agar kami dapat memahami dengan baik. Dan ajarkan kami taat setia memberlakukan di kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus sepanjang masa. Amin. Sahabat GPIB, yang menjadi pembacaan Alkitab untuk kita renungkan bersama pada saat ini terambil dari Kitab Mazmur pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-15. Mazmur pasal 19 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-15 saya bacakan melalui Alkitab terjemahan baru 2. Demikian bunyinya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas teriknya. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu benar, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih berharga daripada emas, bahkan daripada banyak emas murni. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Hamba-Mu juga menerima peringatan darinya, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kekeliruannya sendiri? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu dari sikap angkuh. Jangan sampai aku dikuasai olehnya, maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. Kiranya ucapan mulutku dan renungan hatiku berkenan kepadamu, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, walaupun 1 abad telah berlalu, kisah kapal Titanic sangatlah selalu dibicarakan dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia. Kapal Titanic selalu diberi julukan The Unsinkable, yang tidak dapat tenggelam. Bukan isapan jempol, sahabat GPIB. Karena memang kapal ini dibuat dengan keselamatan sebagai prioritas utama. Tapi bukan soal kapalnya yang kita mau bicarakan. Tetapi keyakinan yang berlebihan dari sang kreator kapal ini yang bernama Thomas Andrew, di mana dia menyombongkan diri, angkuh dalam perkataannya yang mengatakan bahwa kapal ini tak akan pernah tenggelam sekalipun oleh Tuhan. Perkataan yang memang angkuh. Tapi apa yang terjadi dalam perjalanannya dari Inggris menuju Amerika, kapal yang dianggap mewah pada masa itu, akhirnya tenggelam oleh karena bertabrakan dengan batu es yang sangat besar. Itulah akibat dari keangkuhan seseorang yang bernama Thomas Andrew. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah menolak berlaku angkuh, di mana yang menjadi nats renungan kita dari ayatnya yang ke-14. Dikatakan, lindungilah hamba-Mu dari sikap angkuh. Pemazmur Daud menyadari pentingnya dijauhkan sikap angkuh dalam kehidupannya. Mazmur Daud
mau mengingatkan kita agar sikap angkuh itu kita hindari. Mengapa? Kalau kita melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, angkuh itu dapat diartikan sebagai sifat yang suka memandang rendah orang lain. Orang yang tinggi hati, orang yang sombong, congkak. Pemazmur Daud menyadari itu. Karenanya dia bermohon lewat kitab Mazmur yang dia tulisnya, lindungilah hambamu dari sikap angkuh. Karena sikap angkuh merupakan kekejian di mata Tuhan. Sikap angkuh, kesombongan, tinggi hati, itu sangat ditantang oleh Tuhan. Karena sabdanya dalam Alkitab baik Petrus maupun Yakobus mengatakan bahwa Allah menentang orang yang congkak hatinya. Itulah yang ingin disampaikan oleh pemazmur Daud, agar semua orang yang ada di muka bumi ini, khususnya kita sebagai orang percaya, agar dalam perjalanan kehidupan iman, dalam aktivitas apapun kita, dalam perjumpaan apapun, kita menghindari sikap angkuh, sikap yang sangat ditentang oleh Tuhan dalam kehidupan nyata. Daud berhasil dalam kehidupannya sebagai seorang raja karena dia menyadari bahwa dia adalah orang yang terbatas. Dia membutuhkan Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupannya. Tidak mengherankan kalau Tuhan sangat mengasihi Daud, walaupun ada kesalahan yang dia pernah lakukan, tapi Tuhan tetap mengasihi dan mencintainya. Mengapa demikian? Karena Daud bukan tipe orang yang sombong. Daud bukanlah tipe orang yang angkuh, tinggi hati. Bahkan ketika dia menjadi seorang raja, dia tetap membangun komunikasi dengan Tuhan, membangun koneksi dengan Tuhan. Karena dia tahu bahwa melalui perlindungan Tuhan, maka ia akan terhindar dari sikap keangkuhan dalam hidupnya. Sahabat GPIB, kita bisa katakan bahwa ciri-ciri dari sikap angkuh adalah selalu membicarakan dirinya, atau memamerkan kelebihannya, atau selalu merasa benar dan orang lain salah. Memandang dunia di sekitarnya dengan cara meremehkan. Karena itu sahabat GPIB, dimanapun kita berada sebagai orang percaya, sadarlah dan jauhkanlah sikap keangkuhan dimanapun kita berada. Terkhusus ketika kita berada dalam hidup berpelayanan di gereja, hidup berpelayanan dalam perjumpaan kita dengan siapapun, bahkan dengan lingkungan sekalipun di sekitar kita. Maka yang penting dilakukan adalah kita merendahkan hati kita. Itulah yang mendapatkan apresiasi dari Tuhan. Sebaliknya, sikap angkuh justru akan menjerumuskan kita dalam kehancuran hidup kita. Tidak pernah orang yang bersikap angkuh akan diangkat derajatnya oleh Tuhan. Tidak pernah orang yang sombong, angkuh, tinggi hati akan mendapatkan kehormatan oleh orang banyak. Tidak pernah sikap angkuh, kesombongan, tinggi hati akan menemukan shalom dalam hidup dimanapun dia berada. Justru kehancuranlah yang akan ditemukan. Dan pada saat yang sama juga, kita juga harus bersahabat dengan alam di mana kita berada. Jika keangkuhan kita terhadap alam semesta, itu juga akan membuat dunia ini hancur oleh karena ketamakan kita. Karena keangkuhan kita sebagai manusia yang mempergunakan alam semesta hanya untuk kepentingan dan untuk kekuasaan terbatas dalam hidup kita. Sahabat GPIB, kita juga bersyukur bahwa kita berada di bulan Pelkes GPIB. Ada banyak hal yang kita kerjakan. Kita tidak bisa mengerjakan kalau kita masih memiliki sikap angkuh. Tapi ketika kita berada dalam sikap rendah hati, maka dipastikan kita mampu disadarkan untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang ada di wilayah-wilayah pos
pelayanan yang berada di pedalaman yang membutuhkan uluran tangan kita untuk membangun gereja Tuhan, membangun GPIB, dan juga membangun damai sejahtera. Hindari sikap angkuh, hindari kesombongan, hindari tinggi hati, dan pastikan dengan rendah hati Tuhan akan mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan, kami bersyukur berterima kasih kepadamu karena kami boleh dilayakkan untuk mendengar firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati firman-Mu agar kami dijauhkan dari keangkuhan, kesombongan, tinggi hati. Tapi kami diajarkan untuk rendah hati untuk menjalani kehidupan ini dengan mengandalkan dan menggantungkan hidup kami kepada Tuhan. Berkati semua gereja Tuhan, khususnya gereja-Mu GPIB, dimanapun berada, baik di perkotaan, di pedesaan, ada di kabupaten, di kecamatan, semua diberkati Tuhan untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi saksi yang baik. Engkau juga memberkati para pelayan-pelayan Tuhan, baik sebagai diaken penatua, baik sebagai unit-unit misioner, diberkati, diberikan hati yang menghamba kepada Tuhan dalam tugas pelayanan mereka. Mendoakan seluruh jemaat Tuhan dimanapun dengan segala keberadaan hidup mereka. Mereka diberkati baik kesehatan dan kebutuhan hidup mereka. Memberkati fungsionaris Majelis Sinode GPIB, mupel GPIB khususnya Bali NTB, dengan berbagai kehidupan pelayanan Tuhan sendiri yang berkati. Terima kasih Bapa dalam sorga. Mendoakan juga karya pelayanan baik Morning Call, baik Night Call, radio GPIB, mereka yang berkarya di dalamnya diberkati oleh Tuhan siang dan malam. Dan hamba-Mu juga berdoa akan hamba-Mu yang Tuhan boleh pakai menyampaikan sabda kebenaran-Mu. Berkati kiranya hamba bersama keluarga dalam tugas tanggung jawab berpelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua jemaat-jemaat GPIB agar tetap hidup dalam kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan di sepanjang karya kerja yang Tuhan percayakan. Tuhan, kami serahkan hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah renungan kita. Kiranya Tuhan Yesus selalu hadir memberkati kita dan menyertai kita. Dan biarlah bulan Pelkes GPIB ini senantiasa menjadi warna sukacita kita untuk sama-sama kita berbagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.